Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dalam Remas STMJ, Renungan Malam Singkat Paroki Stella Maris Jepara, hari ini, Kamis tanggal 16 Januari 2025. Dalam renungan malam ini kita dituntun oleh Injil Markus, bab 1 ayat 40 sampai dengan 45, dan mengambil tema iman itu tindakan nyata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil Markus kali ini dikisahkan ada seorang sakit kusta yang mencari dan mendatangi Yesus, memohon bantuannya sambil berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, dan ia mengulurkan tangannya sambil menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan seketika itu juga lenyaplah penyakit orang itu dan ia menjadi tahir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pemahaman orang Yahudi pada waktu itu bahwa penyakit kusta adalah penyakit kutukan. Barang siapa terkena penyakit kusta, dia terkena kutukan dan tidak dapat disembuhkan. Dan juga dia akan dikucilkan dari kehidupan di masyarakat. Dapat kita bayangkan betapa menderitanya seseorang yang terkena penyakit kusta pada waktu itu. Akan tetapi orang ini tidak putus asa. Dia berusaha menemui Yesus untuk meminta kesembuhan. Dia berkata, "Kalau engkau mau." Yang berarti dapat kita pahami bahwa dia yakin dan percaya bahwa Yesus mampu dan berkuasa untuk menyembuhkannya. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, maka ia menyembuhkan orang sakit itu. Dan seketika itu juga ia menjadi tahir. Kata tahir di sini dipilih karena ia tidak hanya sembuh dari sakit, akan tetapi ia juga bisa hidup normal kembali dan diterima dalam pergaulannya di masyarakat. Dan sekarang dapat kita bayangkan pula betapa gembira dan bahagianya orang tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita tentu pernah menderita sakit, dan semua orang sakit pasti ingin sembuh. Orang sakit yang ingin sembuh itu ada dua macam. Yang pertama adalah orang sakit yang ingin sembuh dan dia bertindak. Yang kedua adalah orang sakit yang hanya diam saja. Mungkin dia hanya berdoa, memohon kesembuhan, tetapi dia tidak berbuat apa-apa untuk berusaha untuk sembuh. Dalam Injil Markus kali ini dikisahkan orang sakit tersebut. Dia rela, dia berusaha mencari Yesus. Dan setelah mendatanginya, dia berkata, "Kalau engkau mau." Dia yakin dan percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. Dia tidak hanya mempunyai iman dan percaya akan Yesus, akan tetapi dia juga bertindak dengan berusaha mendatangi Yesus. Sakit adalah kelemahan kita, akan tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita berusaha untuk sembuh. Bagaimana hati kita tergerak untuk mencari kesembuhan. Dan bagaimana keberanian kita sebagai orang sakit untuk berusaha untuk sembuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sakit di sini tidak hanya sakit dari penyakit yang ada di tubuh kita, akan tetapi bisa juga berupa penderitaan atau kesulitan hidup yang kita alami. Kita tidak boleh diam saja. Kita harus melakukan tindakan nyata untuk berusaha untuk bangkit atau sembuh dari sakit. Kita
harus percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan kita dari sakit. Dan tidak hanya mampu menyembuhkan kita dari sakit atau membangkitkan kita dari penderitaan kita, akan tetapi Yesus juga berkuasa mengubah sakit atau penderitaan kita itu menjadi berkat yang melimpah dan kebahagiaan dalam hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terima kasih, selamat malam, berkah dalam.